Apa yang kamu lihat dalam video ini? Orang awam hanya akan melihat lahan parkir dengan sepeda motor yang berjubel. Tapi sebagian orang di luar sana melihat ini sebagai sumber rezeki yang menggiurkan. Lahan parkir adalah medan tempur bagi banyak orang untuk mengais pundi-pundi rupiah. Tidak mengherankan jika pada akhirnya lahan parkir menjadi rebutan para preman, juru parkir liar, hingga ormas. Lantas, seperti apa bisnis parkir liar bekerja dan bagaimana pertempuran dan saling jegal terjadi di lahan parkir? Pungutan liar di parkiran menjadi salah satu bisnis sekaligus masalah serius yang tak pernah selesai. Mabes Polri menggolongkan parkir liar sebagai pungli dan bentuk premanisme. Bentuknya pun beragam, dari juru parkir yang menarik pungutan tanpa karcis hingga menaikkan tarif parkir yang sudah ditentukan. Lahan-lahan di depan minimarket contohnya menjadi tempat strategis para jukir liar memalak pengunjung dengan dalih uang keamanan atas kendaraan. Padahal jelas, pihak minimarket sendiri sudah menggratiskan biaya parkir. Tempat-tempat lain juga tak luput menjadi sasaran, dari tempat wisata, pasar, hingga ATM center. Secara sederhana, yang berhak menarik pungutan parkir adalah pemerintah daerah. Namun perputaran uang yang sangat gurih di lahan parkir membuat aturan ini tak pernah dihiraukan. Berdasarkan perhitungan dari Institut Studi Transportasi, perputaran uang pada pengatur lalu lintas dan parkir liar di DKI Jakarta mencapai 6,75 miliar per bulan. Menjamurnya juru parkir liar disebut karena sempitnya lapangan pekerjaan, khususnya di kota-kota besar. Namun sosiolog Universitas Gadjah Mada, Suprapto, punya jawaban yang berbeda. Menurutnya, menjamurnya parkir liar bukan karena sempitnya lapangan kerja, namun karena orang lebih suka memilih-milih pekerjaan. Pekerjaan juru parkir liar dianggap pekerjaan yang mudah tapi menguntungkan, ketimbang harus bekerja di tempat lain yang belum tentu menjamin keuntungan yang sama. Pendapatan juru parkir resmi yang dikelola Pemda berada di kisaran 2 hingga 4 juta per bulan. Sedangkan untuk juru parkir liar bisa mencapai 9 juta per bulan, tergantung dari lokasi, waktu, dan keramaian pengunjung. Baru-baru ini, keberadaan parkir liar di sekitar Mall Grand Indonesia Tanah Abang, Jakarta Pusat tengah menjadi sorotan. Parkir liar yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas ini mampu mendulang pendapatan hingga miliaran rupiah dalam 1 tahun. Anggap saja ada sekitar 5.000 sepeda motor yang parkir setiap hari. Dengan menarik tarif 10.000 per motor, maka akan mendapatkan 50 juta sehari, 1,5 miliar sebulan, dan 18 miliar dalam setahun. Pada 2016, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menertibkan pengelolaan parkir demi menjaga iklim investasi. Penangkapan juru parkir ilegal di berbagai daerah oleh aparat keamanan sebenarnya juga sudah sering dilakukan. Di Surabaya misalnya, 22 juru parkir liar ditangkap karena menarik tarif parkir sebesar 50.000 per mobil di Kebun Binatang Surabaya. Sedangkan di Medan, polisi menangkap 115 juru parkir liar yang meresahkan masyarakat pada Februari 2022. Dasar hukum pidana yang bisa menjerat juru parkir liar adalah pasal 368 hingga pasal 371 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman penjara paling lama 9 bulan. Ada kalanya, profesi juru parkir liar menjadi tempat para preman untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Namun di sisi lain, banyak dari jukir liar ini yang tidak benar-benar bekerja. Mereka hanya sekedar memalak uang dari para pengendara. Maraknya parkir liar tentu merugikan masyarakat. Tapi bagi masyarakat yang lain, lahan parkir adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Lahan parkir adalah mutiara di mata ormas. Banyaknya ormas yang terjun di bisnis lahan parkir menjadi bukti bahwa parkiran adalah lumbung perputaran uang yang sangat seksi. Alasannya sederhana, mudah dikelola dan pemasukan uang yang cepat. Di Depok misalnya, ada beberapa ormas yang menguasai lahan parkir. Ada Pandawa 5, Forum Betawi Rempuk, Forkabi, Pemuda Pancasila Banten, dan lain-lain. Mereka sudah memiliki jatah masing-masing dan tidak boleh saling mengganggu. Di Jakarta, 10% parkiran dikuasai oleh ormas, seperti Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi, Pemuda Pancasila, dan Forum Betawi Rempuk atau FBR. Dua ormas besar, Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempuk, berbagi wilayah kekuasaan masing-masing. Pemuda Pancasila memegang pusat hiburan Jakarta seperti kawasan Kemang, Senopati, hingga Blok M. Di wilayah ini, bisnis Pemuda Pancasila terbentang dari urusan lahan parkir, keamanan, sampai distribusi es batu untuk bar, restoran, maupun pedagang kaki lima. Sementara wilayah kekuasaan FBR yang terbesar ada di Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan Kemayoran.
Sama seperti pemuda Pancasila, bisnis FBR di daerah tersebut mencakup lahan parkir, rumah makan, sampai jasa keamanan. Penguasaan lahan parkir harus meminta izin pengurus wilayah setempat seperti RT dan RW. Jika tidak, dikhawatirkan terjadi perang perebutan lahan. Di Bekasi, pemerintah kota Bekasi bahkan secara terang-terangan menggunakan jasa ormas untuk menarik retribusi parkir dan telah mengantongi surat tugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Ada sekitar 600 minimarket di Kota Bekasi yang tentu menghasilkan kantong-kantong parkir dan uang yang berlimpah. Pada 2019, salah satu pengelola minimarket di Bekasi menolak kehadiran juru parkir dari pihak ormas. Tak lama, Aliansi Ormas Kota Bekasi berunjuk rasa untuk meminta kepada pemerintah Kota Bekasi dan pengusaha minimarket memberikan jatah pengelolaan parkir di minimarket kepada mereka. Video minta jatah lahan parkir ini kemudian viral dan menimbulkan kesan negatif. Ketua Ormas Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi atau GIBAS, Denny M. Ali, akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Kuatnya peran parkiran dalam menopang kehidupan anggota Ormas menjadikannya bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi arena tarung demi menjaga wilayah dan kekuasaan kelompok. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dua organisasi massa terlibat keributan di Jalan Arya Putra Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Kamis dini hari tadi. Mirisnya keributan terjadi karena masalah sepele, yaitu perebutan lahan parkir di salah satu minimarket. Kita seringkali dihidangkan berita mengenai perebutan lahan parkir antar kelompok ormas. Perebutan kekuasaan seringkali diwarnai kericuhan dan tindakan kekerasan. Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempuk merupakan dua ormas besar yang sering bertikai di jalanan demi jatah lahan parkir. Dilansir dari Kumparan, tarung sengit antar kedua ormas ini bahkan sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Pertikaian antar keduanya pernah terjadi di awal tahun 2000-an. Penyebabnya adalah masuknya FBR ke kawasan vital Blok M yang merupakan daerah kekuasaan pemuda Pancasila. Kala itu, pemuda Pancasila mengirim proposal kepada kontraktor hotel di Blok M untuk meminta jatah pekerjaan bagi anggotanya, seperti petugas keamanan dan pengelola parkiran hotel. Selang beberapa hari, FBR juga ikut mengirimkan proposal yang sama kepada pihak kontraktor. Akibat masuknya FBR ke wilayah itu, bentrokan tak terhindarkan. Di tahun 2018, bentrokan atas nama lahan parkir antara pemuda Pancasila dan FBR kembali pecah di Cipulir, Jakarta Selatan. Bentrokan itu bahkan sempat meluas ke perbatasan antara Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan, seperti Pesanggerahan, Kriok Pamulang, dan Ciledug. Perkelahian itu bahkan mengakibatkan beberapa sekretariat milik pemuda Pancasila dirusak oleh anggota FBR, begitupun sebaliknya. Di tahun 2021, bentrok antar anggota pemuda Pancasila dan FBR lagi-lagi terjadi. Kali ini, lokasi bentrok terjadi di Stasiun Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian menyebut bentrokan dipicu karena perebutan lahan parkir. Pada 2010, giliran ormas FBR dan Forkabi yang bentrok. Bentrok terjadi dengan alasan yang serupa, perebutan lahan parkir di bawah flyover Arif Roman Hakim, Pancoran Mas, Depok. Bentrokan antar ormas akibat rebutan lahan parkir juga terjadi di Medan. Bentrok anggota pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya pecah di kawasan Martubung, Kota Medan pada 2 September 2022. Selain rebutan antar ormas, lahan parkir juga menjadi arena duel bagi mereka yang punya kepentingan. Pada 2021 misalnya, Gofur, seorang bos preman parkir yang beroperasi di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, tewas di tangan keponakannya sendiri lantaran berebut lahan parkir. Sosiolog UGM, Najib Aska, menyebutkan penguasaan ormas atas lahan parkir pada dasarnya adalah penguasaan teritorial oleh suatu kelompok. Bisnis mereka termasuk parkir merupakan bisnis abu-abu dan menjanjikan uang yang besar. Lahan parkir menjadi arena pertarungan bagi mereka yang berkepentingan, menjadi ladang uang yang mengalir begitu deras bagi jukir liar, dan menjadi masalah serius bagi pemerintah daerah. Sampai jumpa, salam Universe.